Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alal mauta yabluwakum ahsanu amala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah marhum Bapak Fitri Budiman bin Iwan Rupawan, mudah-mudahan mautnya husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 011 Bapak RW Nanang, yang saya hormati dibantu itu dibantu. para alim ulama, para kiai, para ustadz, para asatid yang hadir, jajaran pengurus DKM, mobil khusus yang saya hormati Ketua Rukun RW 011 dan Ketua Wilayah RT 06 beserta jajarannya semuanya yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah langkah kita dari rumah sampai kedua kediaman almarhum ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dituliskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu akan menemukan suatu ajal. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajalnya atau mautnya telah tiba, la yastakhirun nasa'ah, tidak dapat ditunda, wala yastaqdimun, dan dipercepat walaupun sesaat. Itu setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal nunggu ajalnya. Tinggal nunggu ajalnya. Jangan enak sekarang masih bisa merokok, masih bisa ngopi. Kalau nggak didampingi dengan amal soleh, ya sudah, tunggu saja. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan, matinya seseorang hamba umatnya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditunda dan tidak dapat dipercepat walaupun sesaat. Gak tua, gak muda, gak kecil, gak gede, semuanya. Gak yang sakit, gak yang sehat, semuanya pasti akan menemukan ajal ataupun maut. Disinilah nanti yang banyak penyesalan di alam kubur. Sekarang mah masih bisa ketawa di alam dunia. Masih lama di alam kubur mah nggak kelihatan, Pak, santai aja. Gitu. Tapi makanya dipersiapkan di alam dunia ini untuk alam kubur kita nanti. Ketika kita menemukan ajal, kita berjumpa dengan ajal karena nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, kita persiapkan di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak akan menyesal nanti di alam kubur, di akhirat kelak. Nanti banyak sekali orang yang merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Al-Munafiqun. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sejenak walaupun sesaat. Aku akan berusaha bersedekah, berinfak. Rezeki kita, rezeki saya akan semuanya, akan aku amalkan semuanya.
dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Munafikun seperti itu. Yang pertama itu penyesalannya. Jadi penyesalan yang pertama, orang yang mati itu menyesal dan meminta kepada Allah untuk dihidupkan walaupun sebentar. Kata malaikat, kata Allah, hai si fulan, di dalam dunia kamu ngapain aja? Sedekah jarang, zakat penghasilan jarang, zakat amal jarang, apalagi zakat harta benda. Ini semuanya, ini rata-rata yang di sini, mohon maaf, semuanya. Saya semuanya di sini nih, mohon maaf. Rata-rata kalau di dunia lupa, boro-boro ingat sedekah, boro-boro ingat zakat penghasilan, boro-boro ingat zakat mal, apalagi harta benda, moal. Saya yakin lupa. Tapi salah satu penyesalan nanti hamba Allah, yaitu penyesalannya itu dihidupkan sebentar, ya Allah. Kalau seandainya aku dihidupkan, aku akan bersedekah. Aku akan keluarkan harta bendaku semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, penyesalan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan dalam surat As-Sajdah, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah aku ya Allah walaupun sebentar. Aku akan berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, penyesalan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan dalam surat As-Sajdah, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah aku ya Allah walaupun sebentar. Aku akan berbuat baik. Walaupun sebentar aku ingin berbuat baik. Seperti itu. Jadi selama hidup harus berbuat baik. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya jelma itu manfaat buat orang lain. Ada tetangganya sakit, ditengok. Ada orang mati meninggal, takziah. Ada tetangganya kesusahan, kesakitan, butuh bantuan, kita bantu. Ada tetangganya kurang ekonominya, semampunya kita bantu. Seperti itu. Jangan pura-pura nggak lihat. Dengar ada orang meninggal, udah biasa dibaca aja, itu udah biasa. Kirim deh caption inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu mah bukan ngucap, Pak. Itu bukan ngucap, bukan saya nggak membolehkan, bukan. Kalau caption kan nggak ngucap, tinggal meneruskan. Kalau ngetik malah ngucap, mendoakan. Ketik inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu ngucap, mendoakan. Lah kalau kirim caption tulisan inna lillahi, kira-kira mendoakan enggak, karena itu cuma meneruskan. Bukan nggak boleh, sebaiknya adab kita seperti itu. Kalau nggak mau balas di grup, ya minimal dalam hati kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu. Syukur-syukur mendoakan nazar lagi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afahu gitu. Jadi yang kedua itu nanti banyak penyesalan orang-orang yang mati itu ingin balik ke alam dunia untuk berbuat baik. Saya ingin berbuat, kalau saya hidupkan lagi ya Allah, saya akan ingin tengok tetangga saya yang sakit. Hidupkan saya sebentar ya Allah, saya ingin berbuat baik, bersosialisasi sama tetangga saya. Hidupkan lagi ya Allah sebentar, saya akan membantu saudara-saudara tetangga saya yang sekitar yang membutuhkan pikiran, tenaga ataupun materi, seperti itu. Yang terakhir, penyesalan yang ketiga dalam surat Ibrahim diterangkan, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hamba-Mu ini hidup sebentar saja.
Kalau seandainya aku dihidupkan sebentar saja, aku akan memenuhi panggilanmu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang di dunia dengar adzan saja, dengarnya astagfirullah cepat banget udah masuk zuhur, bukannya ngucap alhamdulillah. Dengar adzan asar lagi, astagfirullahaladzim cepat banget mana belum kelar kerjaan gitu. Kalau kita santai di rumah ngapain? Kalau dipanggil azan, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di masjid. Tapi kalau memang capek di rumah, sedang jam 3 ataupun butuh istirahat, silahkan monggo. Ini mah yang dituntut yang waktunya ada. Yang waktunya kira-kira di rumah daripada duduk-duduk doang, ngapain dipanggil Allah berarti itu Allahu Akbar. Malas di masjid itu. Makanya penyesalan ketiga ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan yang ketiga itu nanti banyak orang yang mati itu minta hidup karena ingin memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kita taat pada Allah. Apa yang diperintah Allah dijalankan, yang dilarang Allah kita jauhi, seperti itu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya, terutama pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, agar kita 3 poin ini jangan sampai 3 ini kita menyesal nanti di alam kubur. Jangan sampai 3 poin ini menyesal. Kalau nanti menyesal repot. Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang akan bantu? Kalau bukan amal ibadah kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf karena malam ini ada penyerahan dari rukun kematian RW 011. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.